Kali ini kita akan membahas tentang cara mudah membuat kalimat 16 tenses. Nah, setelah kita menonton video-video sebelumnya, pada kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat 16 kalimat dari 16 tenses tersebut ya. Nah, video sebelumnya kita sudah membahas tentang pembuatan nama dari masing-masing tenses ya, sampai kepada 16 tenses. Nah, video sebelumnya juga sudah kita bahas tentang pembuatan rumus dari 16 tenses tersebut. Ya, bagi yang belum menonton, silahkan melihat rumus yang sebelumnya, jadi bisa lebih memahami lagi ya. Jadi ada 16 tenses, ada 16 rumus juga. Kemudian dari 16 tersebut bisa kita buat masing-masing contoh, satu contoh dari masing-masing 16 tenses tersebut. Oke, kita mulai cara mudah membuat kalimat 16 tenses ya. Tetap menggunakan kolom ya, penggunaan time, event, present, past, future, kemudian eventnya adalah simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Oke, untuk kalimat yang kita akan jadi contoh itu adalah Andi bermain bola kaki. Nah, dalam bahasa Indonesia ya, kita membuat rumus dari kalimat ini ya. Andi itu sebagai subjeknya, sementara bermain itu sebagai predikatnya, dan bola kaki itu sebagai objeknya. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama. Rumus pertama itu adalah subjek plus verb 1is plus objek, berarti adalah subjeknya adalah Andi, kemudian verbnya adalah ya, bermain itu verbnya adalah play, kemudian ditambahkan s karena subjeknya adalah Andi. Jadi Andi plays football. Oke. Kemudian selanjutnya rumus kedua adalah subjek plus is mr plus verb ing plus object. Jadi dalam bahasa Inggrisnya kalimatnya adalah Andi is playing football. Kenapa? Karena Andi subjek, to be-nya adalah is, playing itu adalah verb ing-nya, kemudian football adalah objeknya. Selanjutnya adalah Andi has played football. Kenapa bisa seperti itu? Karena has itu adalah digunakan untuk subjek Andi, kemudian played itu verb 3, kemudian football itu adalah objeknya. Dan kita lanjutkan dengan yang keempat, itu adalah Andi has been playing football. Nah, ini adalah untuk yang simple present tense, Andi plays football, kemudian Andi is playing football, Andi has played football, Andi has been playing football. Nah, ini adalah kalimat pada masing-masing rumus tenses, ada 4 ya. Kemudian lanjut kita ke 5, 6, 7, dan 8. Nah, untuk yang pas kita fokus kepada perubahan kata kerja menjadi kata kerja kedua. Jadi Andi played football ya. Kenapa? Karena played itu adalah bentuk kedua dari kata kerja pertama. Kemudian selanjutnya
cukup ditukarkan saja to be-nya menjadi past, yaitu adalah was, kemudian diikuti dengan yang lainnya, Andy was playing football. Nah, sama dengan yang bentuk yang presentnya adalah Andy has played football, hanya ditukar saja has-nya menjadi had. Ya, bagi yang baru menonton ini, saya sarankan untuk menonton video sebelumnya supaya lebih memahami bagaimana rumusnya. Kemudian selanjutnya adalah Andy has been playing football, jadi berubah menjadi Andy had been playing football. Nah, ini adalah bentuk rumus tenses yang bentuk kelima, 6, 7, dan 8 untuk yang past. Ya, ada simple past tense, ini adalah kalimatnya, ini adalah kalimat past continuous tense, kemudian ini adalah kalimat past perfect tense, selanjutnya adalah ini adalah kalimat past perfect continuous tense. Selanjutnya kita akan membahas tentang future, ya, future tense. Nah, bagaimana kalimatnya? Jadi future itu identik dengan will, ya. Ya, kita contohkan salah satunya adalah will. Jadi Andy will play football. Tidak perlu ditambahkan s untuk play-nya. Kemudian Andy will, tambahkan be di tengahnya menjadi will be playing football. Setelah itu adalah perfect, ya. Jadi future perfect tense berarti Andy will have played football. Selanjutnya adalah future perfect continuous tense, ya. Andy will have been playing football. Nah, kalimat selanjutnya adalah past future, ya. Past future itu hampir sama dengan future, hanya saja berubah will-nya menjadi would dan yang lainnya tidak ada perubahan. Sebelumnya kita tandai dulu nomornya, ini adalah nomor tenses 9, 10, 11, dan 12. Selanjutnya kita perhatikan. Nah, kita hanya merubah kata will saja, ya, sebagaimana yang di atas. Kita merubah to be dan kata kerja saja untuk masing-masing kalimat. Yang berlaku juga untuk future dan past future. Kalimat pertama adalah Andy would play football, ya. Jadi sama. Dan kemudian yang kedua adalah Andy would be playing football. Selanjutnya adalah Andy would have played football. Nah, selanjutnya juga ini adalah terakhir, Andy would have been playing football. Nah, ini adalah cara mudah membuat kalimat dari 16 tenses, ya. Jadi dari nomor 1 sampai 16 sudah kita kerjakan berdasarkan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ya, ini adalah bentuk dari masing-masing kalimat pada masing-masing tenses, ya. Nah, kita tidak terlalu susah untuk membuat kalimat karena kita sudah tahu
rumus sebelumnya. Jadi intinya adalah ketika kita sudah tahu rumusnya, ya, jadi langsung saja kita menuliskan kalimatnya berdasarkan rumus yang benar.